Shalom semuanya. Iya, ketahuan belum sarapan nih hari ini nih ya. Nah, karena pertanyaan dari jemaat, maka minggu ini kita akan membahas tema jangan Kristen progresif tapi Kristen maksimal. Jadi kita mau bahas. Nah, Kristen progresif ini lagi ramai ya, yang mengajarkan agar prinsip kekristenan katanya jangan terlalu kaku. Katanya itu harusnya mengikuti perkembangan zaman, harus bisa ikuti katanya nilai-nilai tren. Kristen progresif katanya mengajarkan bahwa karena Tuhan itu Maha Kasih, kok manusia diizinkan masuk neraka? Tuhan kan Maha Kasih, bukankah Tuhan adalah sumber kasih katanya? Kok Tuhan yang penuh kasih itu mengizinkan kita terpisah dari kasihnya Tuhan? Nah, kita mau bahas firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjawab itu semua. Yuk, Yesaya 59 ayat 1. Oke, mari kita baca bersama-sama. Yuk, 3, 4. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya supaya aman. Tapi sadar bahwa kejahatan atau dosa kita itu yang merupakan pemisah antara saudara dengan Allah. Jadi kita jangan hidup dalam dosa. Kita sebetulnya udah tahu ya, kalau marah-marah itu mungkin dosa, ya kan? Ayo tobat. Mungkin kita udah tahu kalau kesel atau benci sama pasangan itu ya dosa. Dan ayo bertobat. Jangan jadi terpisah sama Tuhan. Kalau kita terpisah sama Tuhan, nanti kita hidup jadi jalan sendirian tanpa Tuhan. Rasanya gimana kalau hidup jalan tanpa Tuhan? Ya pasti tidak akan bertahan, tidak akan sampai tujuan, akan capek kalau kita ngongkosin sendiri, akan berat, akan lelah, akan khawatir, akan stres. Makanya kalau akhir-akhir ini mungkin kita stres, mungkin kita jalan tanpa Tuhan. Nah, kalau kita terpisah sama Tuhan, itu ujungnya bukan surga pastinya. Kita mau jalan bersama Tuhan. Nah, ini riset dan studi terbaru dari Hangzhou, China menunjukkan bahwa makan makanan goreng-gorengan itu, terutama kentang goreng, itu dikaitkan dengan peningkatan resiko stres, gelisah berlebihan sebanyak 12%, dan kenaikan 7% dalam tingkat depresi, ya, stres. Nah, jika dibanding orang, katanya yang dibanding orang nggak makan gorengan, nah ini lebih parah katanya, lebih depresi. Nah, banyak orang udah tahu nih bahayanya goreng-gorengan. Banyak orang udah tahu nih kalau makanan digoreng berminyak dari panas dalam sampai depresi katanya. Udah pada tahu. Tapi berapa banyak dari kita ketika gambar ini ada yang kita pikirkan, kayaknya ntar pulang kita mau makan kentang goreng. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia seringkali udah tahu salah tapi masih diterusin. Udah tahu bahaya, nggak bagus buat kesehatan tapi masih dilanggar. Nah itu berhenti sampai di siang ini ya. Nah, kalau yang dilanggar masih urusannya batuk pilek, serak, masih mendingan. Masalahnya kalau kita langgar firman Tuhan, itu ada akibat kekal, neraka. Jadi kalau urusan kentang goreng masih mending, tapi kalau kita langgar firman Tuhan itu bahaya. Ayo bertobat, jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kejahatan, jangan hidup dalam kebencian. Berapa banyak dari kita pegang benci lebih dari 10 tahun. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam kepahitan dan amarah. Mari ampuni, mari kasihi. Mari kita yang sudah terlebih dahulu diampuni, kita kasih. Ini ada juga orang Malaysia. Ada yang tahu nih kue apa? Wah, ada orang Malaysia usia 64 tahun meninggal karena keselak sama kueku. Nah, kata wartawan surat kabar bahasa Mandarin di Singapura, ada om-om lagi makan sarapan pakai kueku di rumahnya di daerah Bagan Datuk katanya. Di hari Minggu lagi. Wah, nggak gereja berarti ini. Tiba-tiba keselak kue dan sulit bernafas di jam 9 pagi. Kalau jam 8 pagi tadi dia gereja, mungkin tidak keselak, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita nggak tahu kapan dan bagaimana cara kita meninggal.
lagi sarapan, kayaknya telan ini kue dari umur 5 tahun udah sering, nggak apa-apa. Tapi terjadi hari itu. Nah, masalahnya apa? Kita sudah siap kalau Tuhan panggil kita. Masalahnya apa? Kita sudah siap kalau kita menghadap penghakiman akhir siang hari ini. Dengan cara kita hidup sekarang, apakah kita sudah siap? Mari kalau masih ada kesempatan hari ini, tinggalkan kejahatanmu dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Makan kue, lagi sarapan aja, ada aja orang yang meninggal. Tuhan harusnya dekat dengan kita, tetapi kejahatanmu dan dosamu itu yang menjadi pemisah. Kristen progresif mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tidak mengizinkan manusia masuk neraka kalau manusia itu orangnya baik. Tapi kita mau baca firman Tuhan di Mazmur 14 ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nggak ada yang baik, semuanya bejat. Nggak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, kalau benar jadi orang baik bisa bawa kita ke surga, Tuhan itu nggak perlu datang ke dunia. Mari jangan meremehkan dan menghina karya penebusan Kristus dengan mengatakan bahwa wah, kebaikan kita bisa membawa kita ke surga. Kalau kita benar baca firman Tuhan, semua manusia bisa makin sadar bahwa kita tuh lebih berdosa dari apa yang kita pikir. Mungkin kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita rasa baik. Tapi kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita tahu apa yang kita kurang, kita perlu perbaiki. Nggak ada yang baik. Jadi jangan mempunyai pola pikir bahwa kita bisa masuk surga asalkan kita baik. Karena yang dikatakan di ayat di atas, tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Nah, Kristen progresif mengatakan bahwa saya nggak percaya Tuhan mengizinkan orang baik itu masuk neraka, katanya. Tetapi baik doang itu nggak cukup, kita butuh kenal sama yang punyanya surga. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bareng-bareng 3-4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih Allah memang begitu besar. Tapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya itu tidak terpisah, yang tidak percaya ya terpisah. Jadi kalau mau tidak binasa, hanya ada satu jalan. Setiap orang harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat baik, itu adalah respon kita sebagai rasa pengucapan syukur. Oh, Tuhan sudah menebus dosa kita. Tapi kita tidak diselamatkan melalui usaha kita dan perbuatan kita. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Kristen progresif berpendapat malah keselamatan katanya di luar gereja, asal membawa damai dalam hidupnya. Nah, kita mesti paham bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan tuhankan logika kita. Wah, masuk akalnya bagaimana? Harusnya Tuhan bagaimana? Tuhan ya Tuhan. Kita jangan atur Tuhan. Jangan tuhankan logika kita menurut akal sehat manusia kayak bagaimana. Tuhan itu terlampau besar untuk kita bisa mengerti. Atau kita pakai nalar kita atau masuk akalnya kita. Tuhan itu begitu besar. Jangan kita sok lebih bijaksana dari keputusan Tuhan dengan mempertanyakan keputusan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Masalahnya keseharian manusia udah nggak disibukkan oleh ketuhanan. Padahal ibadah hanya seminggu sekali loh. Bukan mungkin seperti saudara kita yang mungkin sehari bisa beberapa kali. Padahal ibadahnya seminggu sekali, tapi kita bisa malas. Baru hujan dikit. Padahal yang namanya hujan seringkali 6 bulan di musim hujan. Bayar harganya, kita harusnya masuk neraka, tapi Tuhan sudah bayar harganya. Tuhan sudah tebus, tapi kita seringkali disibukkan dengan hal lain yang bukan Tuhan. Seperti ada gambar orang sedang bermain ponsel. Karena dinyatakan ada studi screen time ponsel orang Indonesia itu menempati peringkat nomor 1 di dunia. Jangan bangga tapi. Perusahaan riset dan analis data.ai merilis data terbaru untuk digital 2022 global dan state of mobile 2023 yang mencakup aplikasi paling banyak di download, transaksi paling banyak di handphone, sampai penggunaan ponsel di sepanjang tahun. Wah, ngebul ya, baterai pada bocor. Nah, riset mengungkapkan angka rata-rata penggunaan smartphone khususnya Android, yang smartphone langsung senyum.
Orang-orang biasa menghabiskan waktu di depan layar handphone selama 5 jam minimal dalam sehari. Dari sekian banyak pengguna smartphone di dunia, orang Indonesia berada di posisi pertama kategori pengguna dengan durasi screen time paling tinggi di dunia. Urutan nomor 2 diduduki Brazil dengan 5,3 jam dan Arab Saudi 5,3 jam. Selanjutnya diikuti oleh Singapura dan Korea Selatan. Mari bertobat Bapak Ibu Saudara, pakai gadget, manfaatkan gadget untuk mempermudah komunikasi. Tadinya mesti teriak-teriak, jadi pakai itu komunikasi. Dan pekerjaan, tadinya pekerjaan sulit, tapi kalkulator ada di sana, ya kan ya. Foto, dokumen, file bisa dikumpulkan di sana. Tapi jangan kita diperbudak oleh gadget, dikuasai oleh gadget. Jangan kerjaannya seharian scroll handphone, habis waktu kita nanti. Banyak orang-orang di dunia yang bahkan menghemat waktu memilih baju. Dia pakai baju, sekali beli langsung 20 piece, mirip semua warnanya, daripada mikir. Karena setelah di jumlah selama seumur hidup, lama ternyata kita pilih baju. Nah ini kita malah, handphone kita malah terlalu santai dan rebahan. Kadang-kadang kita ngerti, jangan sampai kalau untuk handphone kita ada waktu, tapi kalau untuk berdoa, baca firman Tuhan, untuk ibadah, ada aja alasan. Ntar deh, kesiangan katanya. Udah kesiangan dah, buru-buru udah harus kerja. Ya udah nanti deh pas makan siang. Pas makan siang ya lapar lah, makan sudah. Wah, habis makan siang lapar, buru-buru udah telat. Nanti diomelin bos lagi, mesti tap lagi, mesti absen lagi masuk. Kejar-kejaran nantilah sebelum tidur katanya. Sebelum tidur cekakak cekiki pegang handphone, capek katanya tidur lagi. Tapi masalah udah berulang 20 tahun. Kayak begitu hidup. Masalahnya udah berpuluh-puluh tahun kita hidup kayak gitu. Ayo mari bertobat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 kita baca bareng-bareng ya. 3-4. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu pemberian Allah. Gak ada yang perlu kita banggakan dengan perbuatan baik kita. Harus kita berterima kasih dengan pemberinya. Ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena iman percaya, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tidak diselamatkan oleh usaha kita dan perbuatan baik kita. Tidak ada orang yang baik dikatakan di atas. Kita mesti paham standar surgawi. Kata orang baik itu beda dengan di pikiran kita. Oh, sepupu saya baik. Oh, orang di depan baik. Oh, pegawai saya baik. Tetapi standar firman Tuhan, standar surgawi, orang baik itu berbeda. Pastilah high standard. Tapi justru ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Jadi urutannya jangan dibulak-balik. Terima Tuhan dulu, diurapi, Roh Kudus mampukan, kita dimampukan berbuat baik. Tapi bukan orang baik pasti masuk surga. 1 Korintus 13 ayat 8 ada firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Love never fails. Tapi dibahas sama oleh Kristen progresif, katanya kasih tidak pernah gagal. Kok katanya Allah penuh kasih, kok diizinkan begitu aja terpisah sama Tuhan? Kok bisa masuk neraka? Apakah Tuhan Yesus nggak punya kuasa katanya untuk mengeluarkan mereka dari neraka? Nah, kasih tidak pernah gagal bukan diartikan orang jadi sembarangan aja hidup asal-asalan. Oh, sembarangan aja hidup tolak Yesus, lalu kayaknya aman-aman aja. No. Percaya Tuhan sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, baru aman. Seperti di Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang, sabar, dan besar kuasa. Baca bareng-bareng 3-4. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, Allah itu bukan hanya punya kasih, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan juga punya keadilan. Jangan salah berpikir bahwa sisi Tuhan hanya kasih aja. Tuhan ada sisi keadilan, dan neraka itu adalah tempatnya keadilannya dinyatakan. Jadi selain punya keadilan, Tuhan juga punya aturan. Bukan asal-asalan semaunya. Jadi kalau Tuhan sudah kasih aturan, sudah kasih kesempatan, kita ambil kesempatan itu. Kita ikut aturan Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Kita yang diatur. Jadi bukan kita sembarangan atau seperti nggak cengli pikirannya. Sekali kalau udah masuk neraka, ya memang nanti pindah lagi. Enggak. Ya sekali neraka ya di neraka, sekali di surga ya di surga. Jangan kita sebut kasih aja
Takutnya pengenalan akan Allahnya jadi tidak lengkap. Karena sisi Tuhan itu bukan cuma kasih aja. Tuhan juga Allah yang adil, Dia yang suci, Dia yang memperhitungkan segala sesuatu. Kristen progresif berpendapat kalau misalnya orang itu tidak mengakui Tuhan Yesus, lalu orang itu masuk neraka, kok Tuhan izinkan katanya? Kita baca Nahum 1 ayat 3 lagi bareng-bareng. 3-4, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu sisi Tuhan. Dia juga sabar, tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman bersalah. Nah, Tuhan itu panjang sabar, tapi ayatnya tidak stop di situ. Ada komanya. Tuhan itu suci, tetapi diri kita yang melakukan hal yang tidak suci lah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Seringkali ya Tuhan yang kemana-mana, kitanya yang pergi. Kita yang meninggalkan Tuhan. Karena ketidaksucian kita menjadi terpisah dengan Tuhan yang suci. Bukan Tuhan yang memisahkan, tetapi kita yang buat diri kita terpisah karena perbuatan kita, karena pelanggaran kita. Di foto berikutnya ada pria bernama Isra, berusia 25 tahun, tewas ditusuk oleh tetangganya yang berinisial S, usianya 39 tahun. Kejadian ini di Sulawesi Selatan. Penusukan ini katanya disebabkan pria ini usia 25 tahun menyebut wanita berusia 29 tahun ini suaranya jelek saat karaoke. Yang lagi karaoke langsung semua habis ini kayaknya penuh dengan kata-kata motivasi ya kayaknya ya. Nah, pelaku katanya tersinggung, kemudian mencabut badik. Di Sulawesi wanita umur 39 tahun bawa badik ya bagus ya. Dari mencabut badik dari sarungnya, kata Kasat Reskrim Polres Takarar, Ibtu Asnawi, karaoke itu berlangsung di rumah tetangga mereka lagi pesta. Mereka lagi karaoke. Tapi karena Isra, pria itu katanya security atau satpam di kantor BPJS setempat, itu ngomong, kamu kok suaranya jelek katanya. Dia tersinggung, dia cabut badik, dibacok. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong. Ya, polisi sudah menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti badik. Nah, kebanyakan orang tuh nggak bisa terima nasihat atau teguran. Iya, ekstrimnya begitu, baru dibilang suaranya jelek, langsung marah sekali. Nah, makanya jangan heran kalau orang dibilang suaranya jelek, bukan dipikir apa saya les vokal, apa terlambat dari umur 2 tahun. Jujur waktu Maxwell itu di bawah umur 2 tahun dia false, Bapak Ibu Saudara. Saya panik. Karena saya 16 tahun itu guru vokal di sekolah musik. Anak saya di bawah 2 tahun kenapa false? Panik saya. Doa tapi pusing juga ya. Tapi ternyata saya iseng-iseng. Setiap kali dia nyanyi kita yang semangat, tepuk tangan kan. Sekarang mah enggak, jauh dari false, dia pegang apapun bisa. Kasih stick dia drum bisa. Dia kasih piano dia main sendiri. Dia kayak ada hirinya bagus sekali. Nah itu kita nanti harusnya dibilang suara jelek, harusnya mungkin apa les vokal atau ikut hidup menyenangkan Tuhan, jangan dibolak-balik. Kalau patokan kebenaran adalah diri kita, kenyamanan diri kita, logika kita, maka Tuhan pun jadi salah. Serem sekali ini, ngeri banget di zaman akhir ini. Nah, Kristen progresif berpendapat kalau misalnya orang itu tidak mengakui Tuhan Yesus, lalu orang itu masuk neraka. Nah, kalau udah masuk neraka, apa Tuhan Yesus bisa melihat orang itu? Kalau Tuhan Yesus bisa lihat, katanya di neraka itu disiksa ya. Nah, kalau dia sebagai Tuhan bisa lihat orang lagi disiksa, terus udah gitu diliatin doang, nggak dipindahin aja ke surga gitu, nggak kasihan. Katanya Tuhan bisa lihat, tapi diliatin aja tuh. Ada ayatnya Bapak Ibu Saudara ya. Di Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, gitu orang-orang yang nggak mau ikutin aturan Tuhan seperti antikris. Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Disiksa di depan mata anak domba, dilihatin. Iya. Di dunia ini kalau Bapak Ibu bikin dosa, Tuhan bisa ada murka, tetapi ada campuran, dibilang campuran dengan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Tetapi ketika kalau kita mau kembali sama Tuhan, ada campuran. Tetapi waktu kita bertobat sekarang, bukan nanti. Kalau keselamatan kita itu, kesempatan kita hanya sebatas
ketika kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita udah di neraka nggak bisa dipindah-pindah lagi. Kalau putusan sudah terjadi nggak usah pindah-pindah lagi. Dikatakan di ayat, ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan mata anak domba. Kalau mau bertobat sekarang Bapak Ibu, jangan besok. Hati-hati kalau mau makan kueku besok. Enggak ya, bukan itu pesannya. Dan Tuhan Yesus melihat besok makan ini kayaknya yang gampang ditelan 2 bulan kueku nggak laku. Nah, Tuhan Yesus melihat siksaan itu, tetapi asal kita mau hidup tekun di dalam Tuhan, turut perintah Tuhan, kita aman. Seperti ada ayat lanjutannya ya. Jadi Wahyu 9, 10, 11, ini 12. Wahyu 14 ayat 12 baca bareng-bareng 3, 4. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi apapun yang ngeri-ngeri tadi, yang penting itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Orangnya kudus. Orangnya sendirian apa rame-rame? Ayo gereja ya. Ada badminton minggu depan. Badminton sama orang kudus. Orang-orang kudus loh, Wahyu loh. Ya kan? Ya, kalau mau badminton sama orang kudus, habis itu yang lain ya, tapi orang kudus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang kudus kumpul untuk tekun. Bukan orang-orang kudus kumpul untuk ngapain dulu nih? Untuk tekun. Ya, yang menuruti perintah Allah dan imannya udah pasti kepada Yesus, bukan iman kepada diri sendiri. Kalau benar masuk mana, iman kasihan sama orang lain, kalau dia baik harusnya dia masuk surga. Kita bukan Tuhan, kita nggak tentukan. Tapi firman Tuhan katakan apa, kita ikutin aja. Kalau yang tadi tidak mau ikut Tuhan Yesus, makanya habis hancur, maka kita harus tobat, jangan hidup sembarang nanti masuk neraka. Nah, kalau masuk neraka jangan nyalain Tuhan. Tuhan udah utus pengkhotbah, Tuhan udah utus, ada ayat firman Tuhan di mana-mana, ada Alkitab, ayo taat dong. Ayo tobat dong. Mulai jangan sibuk scroll dan nonton sosial media, tapi mulai disiplin baca firman Tuhan. Karena tanpa pengetahuan firman, itu penyesat bisa dianggap benar. Ya kan? Jadi kita udah gak punya Alkitab lagi, kita belajar dari sosial media. Ya kalau yang ngomong benar, sulit lah. Kalau bilang sih, kalau biasanya kalau belajar kan di universitas ya. Tapi kalau main di sosial media, salingannya nggak ada, bahaya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka kita bisa dengan mudah membedakan para penyesat. Ketekunan dalam bahasa aslinya itu hipomon ya. Kita sering bahas ini sebetulnya. Yang artinya cheerful endurance, steadfastness, patient waiting for constancy. Jadi daya tahan, kegigihan, kesabaran dalam menunggu. Nah, yang penting itu kita hidupi perjalanan iman kita dengan sukacita. Jadi kalau mau aman, mau selamat, mau sampai ujung, itu kita jalanin perjalanan iman kita pakai senyum. Jadi kalau yang suka ngeluh-ngeluh, ngoceh-ngoceh, hati-hati. Itu bahaya. Karena dikatakan di sini yang cheerful endurance. Jadi hidupi perjalanan iman, proses kita sehari-hari pakai senyum, pakai sukacita, jangan manyun, ngoceh, jangan. Nah, kita harus bicara juga sabar menunggu jawaban doa. Sabar menunggu Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita kembali. Jaga hidup dengan konstan stabil, jangan kadang datang, kadang enggak, kadang semangat pelayanan, kadang ngilang, no. Tapi stabil, ya, jadinya enggak yang iya enggak, no. Jalan terus, jaga tempo. Endurance, tadi endurance and steadfastness. Di Cambridge itu dibilang the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Dalam kamus Cambridge dibilang the quality of staying the same for a long time and not changing quickly unexpectedly. Jadi kalau yang paling penting itu kita harus bertahan walau sedang alami proses sulit. Jangan nyerah, jangan dikit-dikit kecewa, harus tetap stabil dalam waktu lama. Dan bilang, saya pernah aku setia sama Tuhan, ya sampai sekarang dan selamanya. Kalau kembang kempis itu nggak konstan namanya. Jangan mudah berubah-ubah karena keadaan. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan aneh-aneh. Bertahan hidup benar walaupun banyak kesempatan dan godaan, baru aman. Di Kristen Progresif juga nggak percaya katanya bahwa Alkitab itu katanya dikatakan Alkitab itu tidak pernah salah. Kok bisa katanya? Menurut mereka Alkitab salah katanya. Katanya Alkitab bisa salah karena ditulis oleh tangan manusia. Kita harus pahami bahwa Alkitab bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Allah itu sendiri. Kita baca firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1, 3, 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan kita
merendahkan, mendiskreditkan, menurunkan kata firman Allah. Banyak aliran Kristen progresif mengatakan Alkitab itu menjadi buku. Ya kan? Itu firman Allah. Kalau kita udah tidak menempatkan hormat, bagaimana kita bisa taat? Kalau kita udah membuat itu jadi buku, jadinya beda itu. Saya juga waktu beli kamera DSLR saya pertama, saya ada buku panduan, nggak dibaca, karena itu buku. Hilang lagi sampai sekarang atau di mana? Itu buku. Dan saya terkenal, bisa tanya apa guru SD, SMP, SMA saya sampai kuliah, saya nggak suka bawa buku. Jadi saya nggak bawa buku dan nggak beli buku. Memang seperti itu, tapi memang puji Tuhan lulusnya kumlot, terus lulusnya kumlot, puji Tuhan ya. Nggak bawa buku bahaya lagi aman-aman ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 juga mengatakan, mari kita baca bareng-bareng 3, 4. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Alkitab harus menjadi kebenaran paling atas, bukan yang lain. Seperti Sarah kurang beriman aja, jadi ada yang harus ditanggung ribuan tahun. Nah, kita jangan kurang iman, bahaya. Maka kita jangan kurang iman, harus percaya sama Tuhan, jangan mau dibuat jadi ragu oleh pendapat manusia. Mari kita pahami bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar asal tulis, hasil pemikiran manusia aja, tapi ketika mereka nulis, benar-benar dituntun, dipimpin, benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus. Firman Tuhan yang memang bermanfaat untuk mengajar. Bukan kita yang ngajar, bukan kita yang banyak komentar, tetapi kita yang memposisikan diri jadi murid Kristus. Lalu kita yang belajar, bukan kita yang ngajarin balik itu firman, tapi kita yang belajar dari firman Tuhan. Memposisikan dirinya salah, jadinya pasti salah. Mari kita pahami bahwa firman Tuhan memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, supaya kita bisa perbaiki diri kita. Bukan kita yang bilang bahwa firman Tuhan itu ada salahnya, bukan. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, jangan dibalik. Bukan firman Tuhan yang gak relevan dengan zaman, tetapi kita yang harus hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus juga ada satu aliran progresif, yaitu kaum Saduki. Mereka yakin tidak ada kebangkitan, tidak ada iblis, dan tidak ada neraka. Dan Tuhan Yesus tegas menentang mereka. Jadi ini memang hal lama, ya, packaging baru. Ada seorang anak kecil yang kasih tahu papanya. Ini ada gambar anak kecil ini. Ada anak kecil yang kasih tahu papanya bahwa dia mau dong Pak, ngelatih anjingnya itu biar pintar. Lalu papanya ngomong, oh ya, kalau gitu kamu cari aja video-video di YouTube apa, nanti bisa kamu ajarin anjingnya, nanti biar pintar anjingnya. Oh oke Pak, kalau gitu dia cari videonya di YouTube. Lalu anak itu kasih lihat videonya ke anjingnya. Mana? Percayalah ada gambarnya Bapak Saudara. Jadi kita lihat bahwa ada gimana caranya melatih anjing, dia yang belajar. Bukan anjingnya dikasih video untuk belajar, anjingnya bingung. Kok ada kotak bisa gambarnya gerak-gerak? Padahal si anaknya harus belajar training, latih anjing. Tuh anak malah suruh anjingnya yang belajar. Nah, di dunia akhir zaman, orang udah makin malas belajar dan malas diajar, tapi malah sibuk komentar, sibuk ngeliat salahnya orang lain, sibuk mikir orang lain yang perlu berubah, orang lain yang perlu belajar. Seringkali kita sibuk forward video di sosmed, kita sibuk kirim ayat forwardan nih di sosmed, kita kirim ayat. Kita maunya kau tobat, itu pasangan kita suruh tobat katanya, tapi kita nggak berpikir diri kita yang tobat. Kita nggak ambil waktu merenungkan ayat itu, tapi kita lempar ke orang lain supaya tobat. Kita suruh anjingnya yang belajar. Kita nggak mau belajar, mana mungkin. Kita nggak ambil waktu belajar, harusnya kita yang belajar. Mungkin kalau saudara melihat sesuatu yang saudara nggak paham, atau kok ada ayat yang terkesan tuh bertentangan, kok kita mesti pahami dulu bahwa mungkin konteksnya berbeda. Kalau ditampar pipi kanan katanya kasih pipi kiri, tapi ada ayat bilang kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini bagaimana? Karena itu konteksnya berbeda. Ya, kita harus tiap hari baca firman Tuhan. Dari kecil jangan bolos ibadah dengar khotbah. Karena nggak mungkin kita mengharap anak kecil bikin pesawat terbang. Harus step by step, harus baby step,
harus langkah kecil. Belajar firman Tuhan tuh nggak langsung bertobat lalu langsung kok begini, kok begitu, kok begini. Dibaca dari TK, dari SD, sekolah minggu terus, jangan bolong. Nanti lama-kelamaan ngerti. Orang ngerti, ya paham. Kalau nggak ngerti, jadinya bingung. Ya kenapa? Karena sekolah minggunya aja bolos, youth-nya bolos, ibadahnya ya pasti bolos. Papa mamanya ibadahnya bolos, anaknya bolos. Nggak jadi generasi ilahi. Kalau mungkin kita dengan rendah hati, mungkin kalau kita ada rasa kesalahan, mungkin kitanya yang belum paham. Karena Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Hati-hati ketika kita ada orang-orang mulai mengambil informasi yang ada, lalu dia jadikan ajaran. Karena mungkin contoh Salomo tuh punya istri 700 gundik, 300, berarti ada 1000 perempuan segala macam. Ini informasi. Jangan sampai ada yang mau nikah lagi katanya. Lalu marah-marah kenapa Salomo boleh katanya. Jangan kita jadikan informasi dijadikan ajaran. Jadi kalau Salomo boleh, tapi kalau saya kok nambah satu aja nggak boleh katanya. Nah kalau pendekatan kita terhadap firman Tuhan cuma cari celah supaya kita bisa langgar firman Tuhan, supaya cari pembenaran sampai kapanpun ya nggak akan belajar di situ, karena kita nggak memposisikan diri sebagai murid. Tapi mari kita posisikan diri kita mempunyai telinga dan hati seorang murid. Kalau kita benar mau belajar, mau benar mau diajar, maka kita pasti maksimal. Iman kita maksimal, Kristen maksimal, bukan Kristen progresif. Lagian progresif itu jalannya maju, naik. Kalau kita malah bingung, itu namanya mundur. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, ada urapan-Mu turun. Biarkan setiap kami ada satu akar yang menetap Tuhan, akar yang dalam, berakar dalam Tuhan. Kami tidak bisa digoyahkan oleh pendapat-pendapat dunia yang mungkin mau berbuat baik sama banyak orang, tapi menciderai satu perspektif yang sudah bagus yang ada di kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan daripada pergaulan yang buruk, daripada media-media yang membuat kami goyang Tuhan. Biarkan setiap dari kami mempunyai satu doktrin yang sehat, pertumbuhan iman yang sehat, yang berakar dalam, tidak tergoyahkan dengan perubahan zaman. Kami berdoa Tuhan, setiap dari kami dimampukan menjadi orang-orang kudus tadi Tuhan, supaya kami benar-benar punya iman yang percaya, yang teguh Tuhan. In Jesus name we pray, amen.